Pemirsa, sejumlah warga keberatan dan menolak rencana pembangunan resort yang akan dilakukan investor di Taman Wisata Alam TWA Gunung Batur, Kintamani. Warga menolak, tanahnya masih tetap bertindak. Kehidupan ibu kan di sini. Ya kalau akan digusur itu tetap aja Bapak menolak itu. Karena saya nggak mau dipindahin karena saya udah nyaman di sini. Itu. Kalau ini digusur bela mati. Bagaimanapun saya akan tetap bertahan di sini. Saya tidak mau minta pertanggungjawaban dari PT, tidak mau imbalan dari PT. Kalau sampai sekarang saya tetap bertahan, walaupun itu terjadi apapun. Protes telah dilayangkan. Akankah Tanaya mempertimbangkan? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya dan kebaikan untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Profesor Dr. Amanda STMK yang akan berdiri sebagai mediator dalam mediasi hari ini. Sebelum itu saya menyambut kehadiran perwakilan seluruh pihak dari masyarakat Batur yaitu Ibu Kamustani, pihak investor PT Tanah Air Batur yaitu Ibu Andian Prasetyo, pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Bali yakni Ibu Hersha Jana, serta perwakilan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Bapak Luhur Agung Nugraha, dan yang terakhir observer terhormat dari Komnas HAM yakni Ibu Dr. Sari Wulandari yang hari ini hadir sebagai pengawal independen dan akan menyampaikan catatannya di akhir sesi. Sebelum kita mulai, saya sampaikan beberapa aturan dasar. Pertama, setiap pihak mendapat waktu bicara yang sama dan tidak boleh dipotong. Yang kedua, semua ucapan di ruang ini bersifat tanpa prasangka dan tidak otomatis menjadi pengakuan di persidangan. Yang ketiga, mediator memfasilitasi bukan memutus. Keputusan ada di tangan para pihak. Keempat, observer dari Komnas HAM hadir sebagai pengamat dan beliau akan menyampaikan laporan analisisnya pada sesi berikut. Apakah semua pihak menyetujui ketentuan ini? Setuju. Jadi, saya selaku moderator mengajak kita semua untuk mengedepankan etikat baik selama mediasi berlangsung. Untuk itu, mari kita mulai. Baik, terima kasih Bu Mediator atas waktu dan kesempatan sudah diberikan kepada Tiang. Bapak Ibu sekalian, Tiang merupakan salah satu perwakilan dari masyarakat Petani Batur yang saat ini telah menempati tanah tersebut sejak lama dan sekarang tanah tersebut justru direncanakan untuk dibangun proyek pariwisata baru. Bapak sendiri mungkin sudah mengetahui betul bahwasannya tanah tersebut sudah ditempati oleh leluhur kami sejak tahun 1920-an lalu, dan tanah tersebut sudah dikelola dan juga dirawat dengan sangat amat baik oleh leluhur kami, sehingga anak cucunya bisa menempati tanah tersebut tanpa kekurangan apapun. Jadi bisa Ibu dan Bapak sekalian bayangkan seberapa pentingnya tanah tersebut bagi kami. Pada tahun 2023 lalu, tepatnya pada bulan September, eskavator dari pihak PT Tanaya Bali datang ke lahan kami untuk merusak dan menggusur tanah yang sudah kami kelola sejak lama tersebut. Tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut, tanpa ada diskusi sebelumnya dengan kami, sehingga kami merasa cukup kaget di sana. Gitu. Kenapa kami sebagai pihak pengelola tidak ada diberitahu sama sekali dengan adanya tindakan penggusuran tiba-tiba tersebut. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan untuk sekarang, dan nanti kurang lebihnya akan ditambahkan oleh pendampingan hukum kami, Michelle. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah perwakilan dari LBH Bali yang mendampingi dan bersuara atas nama
ratusan keluarga dari wilayah Batur ini yang terdampak oleh proyek ini. Menurut kami, izin yang diterbitkan melalui surat nomor S.908 garis miring KFDAE garis miring 2021 mengandung masalah prosedural karena memberikan pengecualian AMDAL kepada PT TPB. Lalu masyarakat juga tidak pernah betul-betul dilibatkan secara efektif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah tempat mereka dilahirkan, tanah tempat mereka tinggal yang sudah mereka kerjakan selama puluhan tahun. Mereka tidak memperoleh informasi yang lengkap dan tidak pernah memintai persetujuan yang seharusnya dilakukan sebelum bahkan proyek ini dimulai. Komnas HAM juga telah menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini. Dan sejauh ini kami masih menempuh jalur hukum melalui gugatan di PT UN Jakarta nomor perkara 257 garis miring G garis miring LH garis miring 2025 yang sedang dalam proses banding. Harapan kami sederhana, yakni hak-hak masyarakat dihormati dan juga setiap pengambilan keputusan bisa diambil secara adil dan transparan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Kami memahami kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tidak pernah mengabaikan hak mereka. PT Tanaya Pesona Batur menjalankan proyek ini berdasarkan perizinan yang diperoleh melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui investasi yang kami lakukan, kami berharap dapat membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tujuan kami bukan untuk menggeser atau merugikan warga, tapi mendorong pembangunan yang dapat memberi manfaat bersama. Kami tetap terbuka untuk berdialog dan mencari solusi yang baik bagi semua pihak, sambil memastikan proyek yang telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat terus dilanjutkan. Terima kasih. Om Swastiastu, izinkan saya menegaskan kembali bahwa kehadiran saya di sini bukan untuk memihak ataupun mendikte siapa yang salah atau yang benar, melainkan saya hadir di sini hanya untuk menjalankan tugas negara dalam menjaga kawasan konservasi ini dan juga memastikan segala hak-hak dan kepentingan dari masyarakat itu dapat terpenuhi. Dan juga memang betul dan kami sadar bahwa penerbitan izin ini tidak melibatkan warga dalam keputusannya. Namun izin ini sudah diterbitkan melalui pertimbangan dan juga berdasarkan landasan hukum yang jelas. Dan saya harap forum kali ini dapat menjadi tempat untuk kita saling berdiskusi dan mencari jalan tengah dari semua permasalahan ini, sehingga pembangunan dan juga investasi dapat berjalan dengan lancar dan juga hak-hak serta kepentingan dari masyarakat itu juga terlindungi. Terima kasih. Baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan, saya melihat ada dua isu utama yang perlu kita bahas bersama, yakni yang pertama terkait proses dan keabsahan perizinan, khususnya mengenai AMDAL dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua mengenai status serta hak penguasaan lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun. Apakah ada hal lain yang menurut Bapak atau Ibu perlu ditambahkan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan? Izin Ibu Mediator, saya ingin menambahkan satu isu penting, yakni terkait dugaan kriminalisasi terhadap warga. Jadi pada Oktober 2023, sejumlah warga sempat dipanggil oleh Polres Bangli setelah dilaporkan oleh pihak perusahaan terkait aksi penolakan proyek ini. Bagi masyarakat, pastinya peristiwa ini menimbulkan rasa takut dan juga tekanan psikologis, karena di dalam pikiran mereka itu mempertahankan tanah tempat tinggal mereka yang sudah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Karena itu kami memandang bahwa permasalahan ini juga menyangkut rasa aman masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak mereka. Nah, kami percaya bahwasannya persoalan ini pantas untuk dapat perhatian juga
dan juga perlu penyelesaian yang adil serta transparan. Terima kasih. Izin menanggapi, kami memahami kekhawatiran yang disampaikan dan terkait pemanggilan warga oleh pihak kepolisian. Namun perlu kami tegaskan, laporan tersebut dibuat karena adanya dugaan ancaman verbal yang diterima langsung oleh petugas kami di lapangan. Dari awal, tujuan kami bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat atau membatasi hak-hak mereka untuk menyampaikan aspirasi. Yang kami mau, segala proses kepemilikan lahan itu berlangsung secara kondusif dan aman bagi semua pihak, baik pihak kami maupun pihak warga. Karena itu, kami berharap setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa intimidasi maupun tindakan yang dapat membahayakan pihak manapun. Terima kasih. Baik, Bu Direktur, yang izin menanggapi terkait apa yang Ibu Direktur katakan tadi. Kalau dari sudut pandang masyarakat sendiri, siapa yang tidak akan marah ketika tanah yang sudah mereka kelola sejak lama itu tiba-tiba digusur tanpa sepengetahuan dari kami sendiri. Dan lagi tadi Ibu menyebutkan bahwasannya tindakan kami ini disebut sebagai bentuk ancaman verbal kepada pihak Ibu. Lalu ingin Ibu sebut apa tindakan Ibu yang semena-mena, lebih tepatnya pihak Ibu yang semena-mena terhadap tanah yang sudah kami kelola sejak lama. Dan jadi tidak sepenuhnya kesalahan kami selaku masyarakat itu untuk melaporkan tindakan itu kepada pihak yang berwenang. Dan lagi yang sangat yang sayangkan di sini adalah kenapa laporan keberatan yang kami ajukan kepada pihak terkait itu sama sekali tidak mendapatkan respon apapun, sedangkan aktivitas di lapangan tetap berjalan. Itu yang menurut kami sangat tidak adil bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, saya mencatat pandangan dari kedua belah pihak. Dari apa yang saya dengar, masing-masing pihak memiliki pengalaman dan juga kekhawatiran yang perlu dihargai. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak terjebak pada saling menyalahkan, melainkan fokus pada persoalan yang perlu diselesaikan bersama. Sejauh ini terdapat 3 isu utama yang perlu menjadi perhatian dalam proses mediasi ini. Jadi yang pertama terkait proses dan keabsahan perizinan, yang kedua mengenai status serta hak penguasaan lahan oleh masyarakat, ketiga persoalan keamanan dan dugaan kriminalisasi yang menimbulkan ketegangan di antara para pihak. Dari pihak pemerintah sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Mediator. Perlu diingat juga pada putusan PT UN tingkat pertama pada tanggal 8 April tahun 2026 itu, gugatan yang diajukan oleh para petani tidak diterima oleh majelis hakim. Yang artinya, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemerintah itu lalai dalam melakukan pengesahan izin tersebut. Tentu saja proses hukum itu masih terus berjalan karena ada upaya banding dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk saat ini saya rasa penting bagi kita untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan secara keseluruhan, secara utuh terlebih dahulu. Dan juga ada keberatan dari masyarakat itu sendiri yang masih diperjuangkan melalui jalur hukum. Tetapi di sisi lain putusan dari pengadilan itu juga perlu dihormati oleh semua pihak. Itu merupakan bagian dari kondisi yang ada saat ini. Oke, kami paham betul Pak Agung dan jelas kami menghormati putusan PT UN tingkat pertama. Tapi putusan yang tidak menerima gugatan bukan berarti persoalan yang kami angkat tidak berdasar. Jadi kami tetap akan melanjutkan banding dan akan memperjuangkan upaya hukum yang ada. Tapi itu putusan dari pengadilan. Harap tenang hadirin sekalian. Baik, masing-masing pihak telah menyampaikan klarifikasinya yang akan dilanjutkan ke tahap negosiasi. Baik, sejauh ini kita sudah sepakat bahwa ada 3 isu utama yang perlu dibahas bersama. Yang pertama soal proses perizinan termasuk AMDAL dan pelibatan masyarakat. Yang kedua soal hak dan penguasaan lahan yang selama ini diklaim dan dikelola oleh warga. Yang ketiga persoalan keamanan termasuk kekhawatiran terkait kriminalisasi terhadap petani. Ketiga isu inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dan negosiasi kita selanjutnya.
Harapannya kita bisa mencari solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan pembangunan, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang terdampak. Baik, saya ingin mengajak kita semua bergeser dari posisi dan juga tuntutan masing-masing, lalu melihat apa yang sebenarnya paling dibutuhkan. Bu Komang, kalau Ibu membayangkan kondisi yang benar-benar bisa membuat masyarakat Batur merasa aman dan terlindungi, apa yang bisa Ibu sampaikan di sini? Baik, terima kasih Bu Mediator atas waktunya lagi. Bapak Ibu sekalian, yang kami inginkan sebenarnya itu cukup sederhana. Yang pertama, agar tanah yang sudah kami kelola sejak turun-temurun itu diakui keberadaannya. Yang kedua, kami ingin dilibatkan untuk setiap pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan bagaimana kehidupan kami ke depannya. Jangan sampai keputusan sudah dibuat, kami baru diberitahu. Yang ketiga, kalau memang nantinya proyek ini akan dilanjutkan, kami ingin sebagai masyarakat itu dilibatkan, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai pengelola wisata, sehingga kami merasa bahwasannya proyek ini memang memiliki kebermanfaatan terhadap kehidupan kami ke depannya. Dan yang terakhir yang kami inginkan adalah agar laporan pidana terhadap 14 warga kami itu dicabut. Mungkin itu saja dari Tiang Bu Mediator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Komang. Baik, Ibu Handayani, kita sudah mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan juga harapan masyarakat. Sekarang saya ingin mendengar apakah dari pihak PT, kira-kira langkah atau komitmen apa yang bisa ditawarkan perusahaan untuk menjawab kekhawatiran tersebut. Terima kasih. Kami mendengar kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat. Dan sebagai bentuk itikat baik, kami menawarkan beberapa hal yang kami siapkan. Yang pertama, kami bersedia melakukan pemetaan ulang bersama agar jalur proyek tidak mengganggu lahan yang masih aktif digarap oleh warga. Yang kedua, kami siap membentuk tim bersama yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan proyek secara terbuka. Yang ketiga, kami berkomitmen agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut merasakan manfaat dari kegiatan pariwisata ini. Sebagai gantinya, kami berharap ada kepastian proyek yang telah memperoleh izin tidak dihentikan secara sepihak selama proses penyelesaian bersama masih berlangsung. Terima kasih. Terima kasih Ibu Handayani. Mohon maaf, kami mengapresiasi tawaran yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Pemetaan ulang dan juga membentukkan tim bersama yang memang bisa dijadikan langkah awal yang baik. Namun menurut kami itu belum cukup untuk membangun kepercayaan yang sudah hilang dari para masyarakat. Yang kami butuhkan adalah proses konsultasi publik yang benar-benar melibatkan masyarakat sejak awal, bukan hanya sosialisasi pasca pengambilan keputusan. Lalu yang kami harapkan juga warga diberikan informasi yang lengkap, ruang untuk menyampaikan pendapat mereka dan kesempatan untuk menentukan keputusan yang akan berdampak juga bagi kehidupan mereka. Nah, semua proses itu juga perlu untuk didokumentasikan agar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang nggak kalah penting ya, kami berharap laporan pidana terhadap 14 warga juga dapat dicabut sebagai bentuk itikat baik. Karena kami rasa cukup sulit untuk membangun dialog yang setara ketika sebagian warga masih ada di bawah tekanan ancaman proses hukum. Terima kasih. Baik, terkait laporan pidana, kami terbuka untuk meninjau bahkan mempertimbangkan kembali pencabutan itu. Dari pihak kami juga membutuhkan jaminan bahwa kegiatan operasional di lapangan dapat berjalan dengan aman dan tidak menghadapi gangguan fisik terhadap pekerja kami, peralatan maupun fasilitas perusahaan. Kalau kita sama-sama ingin membangun kepercayaan, maka komitmen itu perlu datang dari kedua belah pihak. Dari pihak kami sudah berusaha untuk menunjukkan itikat baik dengan meninjau kembali laporan pidana. Sementara masyarakat juga seharusnya memberikan jaminan kalau penyampaian aspirasi akan dilakukan secara damai dan tanpa tindakan yang dapat membahayakan siapapun. Terima kasih. Ibu Direktur, yang izin meluruskan di sini, kami masyarakat itu tidak mencari masalah dengan siapapun. Sejak awal yang kami perjuangkan adalah
hak kami sebagai pengelola tanah yang sudah kami lakukan secara turun-temurun itu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Selain itu juga, kalau memang dari awal sudah ada pencabutan laporan pidana tersebut dan memang sudah ada kesepakatan terkait wilayah atau lahan mana saja yang tidak boleh disentuh termasuk lahan yang kami kelola, saya rasa masyarakat akan bersifat kondusif sejak awal. Dari sisi pemerintah sendiri, kami siap membantu memfasilitasi beberapa langkah agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kami akan membuat tim kajian bersama yang melibatkan pemerintah, pihak perusahaan, dan juga perwakilan dari masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi sengketa hingga saat ini. Yang kedua itu, kami akan mendorong pelaksanaan komunikasi publik yang benar-benar melibatkan masyarakat sebelum proyek memasuki tahap konstruksi berikutnya. Kami juga ingin memastikan bahwa suara warga itu dapat didengar dan menjadi pertimbangan bagi proses pengambilan keputusan. Yang harapannya langkah-langkah ini juga bisa menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan juga mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik, dari diskusi yang sudah berjalan, saya mulai melihat titik temu dari mediasi kita. Sejauh ini semua pihak sama-sama terbuka untuk melakukan pemetaan ulang kawasan, membentuk mekanisme partisipasi yang lebih adil, dan mencari jalan keluar terkait persoalan laporan pidana dan keamanan di lapangan. Saya juga menangkap adanya kesediaan untuk menahan emosi satu sama lain selama proses ini berlangsung, sehingga ruang dialog tetap terbuka dan kondusif. Apakah hasil diskusi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kesepakatan Ibu dan Bapak sekalian? Bisa. Baik, saya akan bacakan 6 poin kesepakatan yang kita rumuskan bersama. Mohon semua pihak menyimak dan menyatakan keberatan jika ada poin yang perlu direvisi. Kesepakatan pertama, PT Tanaya Pesona Batur setuju menghentikan sementara seluruh kegiatan konstruksi dan operasi alat berat di kawasan sengketa selama 90 hari. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara mediasi ini, guna memberi ruang bagi proses verifikasi dan pemetaan bersama. Kesepakatan yang kedua, para pihak sepakat membentuk tim verifikasi bersama yang terdiri dari perwakilan masyarakat petani Batur, LBH Bali, PT TPB, serta Kementerian LHK yang disepakati bersama. TVB nantinya bertugas untuk melakukan pemetaan ulang batas wilayah proyek dan merekomendasikan zona yang wajib dikecualikan dari proyek. Kesepakatan ketiga, pemerintah melalui Kementerian LHK berkomitmen menyelenggarakan proses konsultasi publik yang memenuhi standar free, prior, and informed consent sebelum kegiatan konstruksi dilanjutkan, di mana proses ini harus terdokumentasi dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada seluruh pihak. Kesepakatan keempat, PT TPB sepakat mencabut laporan pidana terhadap 14 warga petani di Polres Bangli paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal berita acara ini. Sebagai imbalannya, perwakilan masyarakat berkomitmen menjaga ketertiban dan acara melakukan tindakan penghalangan fisik terhadap kegiatan tim verifikasi yang telah disepakati. Kesepakatan kelima, PT TPB berkomitmen bahwa jika proyek ini dilanjutkan, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari manfaat yang dihasilkan. Karena itu, PT TPB bersedia memprioritaskan warga setempat untuk bekerja, membuka ruang bagi UMKM lokal untuk terlibat, serta membahas mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat. Kesepakatan keenam, seluruh pihak sepakat bahwa proses banding gugatan PT UN yang sedang berjalan tidak menghentikan pelaksanaan kesepakatan mediasi ini. Mediasi ini bersifat komplementer terhadap proses hukum. Apabila salah satu pihak melanggar, pihak lain berhak menggunakannya sebagai bukti di forum hukum yang relevan. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah dapat diterima? Baik, Ibu Mediator, LBH Bali menyetujui seluruh poin dengan satu catatan, yakni kami meminta agar batas waktu 90 hari moratorium dapat diperpanjang jika TVB memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pemetaan, konsultasi publik, ataupun verifikasi lapangan. Hal ini mohon dicantumkan secara eksplisit supaya proses yang sedang dilakukan nantinya tidak terburu-buru dan betul-betul menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Oke, dari sisi
kami, usulan perpanjangan itu diterima. Namun agar ada kepastian bagi semua pihak, kami mengusulkan bahwa perpanjangan moratorium hanya dapat dilakukan maksimal 30 hari setelah masa 90 hari berakhir. Selain itu, keputusan untuk memperpanjang harus diambil secara mufakat oleh tim TVB berdasarkan perkembangan pemetaan dan proses konsultasi yang sedang berjalan. Dengan begitu, ada ruang yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dengan masih adanya batas waktu yang jelas sehingga proses ini tidak berlalu-lalu tanpa kepastian. Baik, dari pihak yang juga setuju atas penambahan tersebut, di mana 90 hari ditambah 30 hari kerja atas kesepakatan dari pihak TVB. Dan yang di sini yang kami harapkan adalah yang paling penting itu adanya proses pemetaan, konsultasi publik dan juga verifikasi lahan yang dapat dilakukan secara menyeluruh, terbuka dan juga adil. Terima kasih. Baik, dari sisi kami sendiri, kami menyetujui seluruh poin yang telah disepakati tadi. Termasuk ketentuan mengenai perpanjangan moratorium selama maksimal 30 hari berdasarkan keputusan dari tim verifikasi. Kami akan memastikan koordinasi dengan kementerian serta instansi terkait itu berjalan dengan baik juga. Baik, dengan persetujuan dari seluruh pihak, maka ke-6 poin kesepakatan dinyatakan diterima bersama, termasuk di dalamnya amandemen bahwa masa moratorium konstruksi selama 90 hari dapat diperpanjang paling lama 30 hari tambahan. Apabila disepakati secara mufakat oleh tim verifikasi bersama, saya mengapresiasi keterbukaan dan etikat baik yang ditunjukkan oleh semua pihak sepanjang proses ini. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang cukup mendasar, kita berhasil menemukan sejumlah titik temu yang dapat menjadi dasar penyelesaian ke depannya. Baik, saya persilakan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pernyataan penutupnya masing-masing. Bisa dimulai dari Ibu Komang terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Mediator atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, keberadaan yang di sini adalah untuk mewakili seluruh suara dari masyarakat petani dapur yang merasakan dampaknya dari adanya perencanaan proses pembuatan dari pariwisata baru ini. Memang yang akui bahwa belum semua permasalahan dapat kita selesaikan langsung di mediasi kali ini, namun yang berterima kasih banyak atas seluruh pihak yang sudah memfasilitasi dan juga membuka ruang diskusi bagi kami sehingga kami merasa bahwasannya suara keberatan kami itu dapat didiskusikan lebih lanjut. Dan juga kami berharap supaya apa yang sudah disepakati hari ini itu dapat diwujudkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sama sekali. Dan yang terakhir, kami dari masyarakat petani Batur akan selalu mengawal setiap poin-poin yang sudah disepakati tadi sehingga dapat berjalan dengan lancar dengan itikat yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Komang. Untuk Ibu Karen Michelle Juwana SHMH selaku perwakilan dari LBH Bali, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Mediator. Bagi kami mediasi pada hari ini bukanlah akhir dari proses yang panjang, melainkan langkah penting untuk ke depan. Kesepakatan yang telah dicapai patut diapresiasi, namun yang terpenting adalah bagaimana kesepakatan yang sudah disetujui pada hari ini betul-betul direalisasikan dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kami akan terus mendampingi warga Batur baik dalam proses dialog maupun melalui jalur hukum yang tersedia dan yang masih berjalan. Tujuan kami yaitu memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan setiap komitmen yang dibuat pada hari ini diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar tertulis di atas kertas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Michelle. Selanjutnya untuk Ibu Handayani Prasetyo, selaku Direktur Perusahaan PT TPB, saya persilakan. Saya percaya bahwa investasi yang baik bukan hanya soal izin dan pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana kehadirannya dapat diterima dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Pertemuan hari ini mengingatkan kami bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun dengan dokumen dan perizinan saja. Kepercayaan lahir dari dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mendengar. Proses itu memang membutuhkan waktu, tetapi itu sangat penting untuk keberlangsungan proyek maupun hubungan dengan masyarakat.
Karena itu, kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh poin yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh dan dapat bekerja sama dengan semua pihak agar kesepakatan ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Baik, terima kasih Ibu Handayani atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Handes Agung Nugraha, saya persilakan. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, dan hari ini menjadi pengingat bagi kami akan tanggung jawab tersebut. Dari proses dialog ini, kami belajar bahwa pembangunan, perlindungan lingkungan, dan juga hak-hak masyarakat harus berjalan secara beriringan, bukan saling mengorbankan satu sama lain. Oleh karena itu, kami pun berkomitmen untuk mengawal hasil keputusan yang telah kita sepakati bersama tadi. Dan tugas kami tidak berhenti pada forum pada hari ini saja, tetapi berlanjut pada memastikan bahwa setiap komitmen yang telah dibuat dan disepakati dapat diterapkan secara nyata di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir hari ini dan bersedia duduk bersama, saling mendengarkan, serta mencari jalan tengah. Saya tahu proses ini tidak mudah karena masing-masing pihak membawa pengalaman, kepentingan, dan juga harapannya sendiri-sendiri. Mungkin hari ini kita belum menyelesaikan semua persoalan, tetapi kita sudah membuka ruang dialog dan membangun dasar untuk melangkah ke depan bersama. Sebelum sesi ini saya tutup, saya ingin persilakan Ibu Dr. Sari Wulandari dari Komnas HAM untuk menyampaikan pandangan dan catatan beliau sebagai observer terhadap jalannya mediasi kita hari ini. Terima kasih Ibu Moderator. Selama mediasi ini, saya berkesempatan mendengar seluruh pihak secara langsung, mencatat poin-poin penting yang disampaikan, serta mengamati bagaimana proses dialog berlangsung. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan analisis terkait jalannya proses mediasi yang baru saja kita lalui. Observasi dimulai pada pihak yang paling dominan. Dari hasil pengamatan saya, LBH Bali terlihat cukup dominan dalam menyampaikan argumentasi hukum selama proses mediasi. Ibu Karen Michelle mampu memaparkan pandangannya secara runtut, jelas, konsisten dengan mengacu pada berbagai dasar hukum yang relevan. Kehadiran LBH Bali juga membantu mengarahkan pembahasan yang awalnya banyak dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman pribadi para pihak menjadi diskusi yang lebih fokus pada isu-isu seperti prosedur perizinan, AMDAL, partisipasi masyarakat, hingga prinsip FPIC berhasil diangkat dan dibahas secara lebih dalam. Selanjutnya, observasi pada setiap pihak, di mana masing-masing pihak menunjukkan peran yang berbeda dalam proses mediasi. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi secara autentik berdasarkan pengalaman langsung dan menunjukkan sikap kompromis. LBH Bali tampil sebagai pihak yang paling dominan dan strategis melalui argumentasi hukum yang kuat serta kemampuannya mengarahkan pembahasan isu-isu penting. Pihak investor pada awalnya bersikap defensif dengan menekankan legalitas proyek, namun kemudian lebih terbuka terhadap kompromi, termasuk terkait pencabutan laporan pidana. Sementara itu, pihak pemerintah cenderung memiliki partisipasi yang lebih terbatas dan berfokus pada posisi institusinya, meskipun tetap memberikan kontribusi penting melalui komitmen untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil mediasi. Secara keseluruhan, proses mediasi hari ini berlangsung cukup kondusif. 6 poin kesepakatan yang dihasilkan telah mencakup berbagai isu penting, mulai dari moratorium, konstruksi, pembentukan tim verifikasi, konsultasi publik berbasis FPIC, hingga rencana pencabutan laporan pidana. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh isi kesepakatan yang tertulis dan berita acara hari ini, tetapi terutama oleh pelaksanaan nyata di lapangan dalam 90 hari ke depan. Oleh karena itu, Komnas HAM berkomitmen untuk memantau implementasi kesepakatan tersebut dan apabila diperlukan, siap kembali hadir dalam forum ini untuk mengawal setiap perkembangan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sari Wulandari atas laporan analisisnya. Catatan observer Komnas HAM akan dilampirkan dalam berita acara mediasi sebagai dokumen pendukung yang mengikat secara moral. Sesi selanjutnya yakni penandatanganan berita acara. Untuk itu kepada Ibu Komang Sutami selaku pihak pertama dipersilakan untuk maju ke depan dan menandatangani berita acara.
Selanjutnya, Ibu Handayani Prasetyo selaku Direktur PT Tanaya Pesona Batur dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada Ibu Karen Michelle Joanna SHMH selaku perwakilan masyarakat dipersilakan untuk maju. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Handes Agung Nugraha selaku pihak pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali dipersilakan untuk maju. Dan terakhir kepada Ibu Dr. Sari Wulandari selaku observer untuk maju ke depan. Dengan berakhirnya penandatanganan berita acara hari ini, maka sesi mediasi resmi kita tutup. Saya Profesor Dr. Selena Manda SHMH mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Untuk itu, saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk